A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Mas'alatun bi kaf. Madhabu Syafi'i kal jumhuri jawazu muamalati man aksara maluhu haramun kal muta'amilina birriba. Madhab Imam Syafi'i seperti Imam Zuhri, yaitu membolehkan bertransaksi dengan orang yang kebanyakan hartanya itu dari barang yang haram. Kal muta'amilin, seperti orang yang bekerja yang mana pekerjaannya ini penghasilannya dari barang yang riba. Wa man la yurasu albanata minal muslimin, dan orang yang tidak mewariskan kepada anak perempuannya dari orang muslimin ma'al karohah, serta makruh hukumnya. Wa tashtaddu ma'a kasratil harami, dan menguat ya hukum makruhnya ini serta dibarengi dengan banyaknya barang yang haram. Artinya ketika barang harta bandanya itu kebanyakan barang yang haram, maka hukum makruhnya itu menguat gitu ya. Bukan berarti tidak boleh bertransaksi dengan mereka yang berasal harta bandanya dari barang yang haram. Wa tarkuha minal wara'i al-muhimmi, dan meninggalkannya itu bagian daripada orang yang ahli wara'i, yang penting ya, ahli wara'i. Jadi bila mana kita untuk meraksa, menghindari dari hal yang tidak dianggap masih samar lah gitu, maka itu meninggalkan hal tersebut, kita bagian daripada orang yang wara'i. Misalkan nih, kita bertransaksi dengan orang yang kebanyakan hartanya itu dari barang yang haram, maka meninggalkan hal tersebut itu bagian daripada orang yang wara'i. Zadabi, jadi Imam Buzairami menambahkan ya, menambahkan matarkuha minal wara'i muhimmi gitu ya. Qala Ibnu Mutiron, malam yu'raf lahu malun wa in uhida bidulmi, idza wujida tahta yadahu malun la yuqalu innahu minal harami. Kata Imam Ibnu Mutiron, barang siapa yang tidak tahu harta bendanya, tidak tahu harta bendanya berasal dari mana gitu kan ya. Wa innahu uhida bidulmi, meskipun terkenalnya itu dengan kedolimannya. Orang yang tidak diketahui ya, orang yang tidak diketahui harta bendanya dari mana, asalnya dari siapa itu kan ya. Meskipun terkenalnya itu dengan kedolimannya, mana hartanya itu tidak diketahui bahwasanya dari barang haram atau tidaknya, tapi yang terkenal, yang termasyhur itu dari sifat dolimnya saja, tapi untuk harta bandanya tidak tersebut itu apakah barangnya haram ataupun tidak. Maka ghayatuhu ayyakuna aksaru malihi haraman wa muamalatuhu jaizatun. Jadi tujuan akhirnya yaitu bila mana kebanyakan hartanya itu dari barang haram, meskipun demikian wa muamalatuhu jaizatun, dan bertransaksi dengan dirinya itu hukumnya sah, hukumnya boleh. Misalkan begini, ada seseorang yang mana seseorang ini terkenal dengan kezalimannya, misalkan preman lah kata roh kayak gitu, atau orang yang tukang zalim, tapi untuk hartanya itu tidak tersebut apakah hartanya itu dari barang yang dari hal yang haram, dari sifat yang tidak dilarang oleh agama, dari penghasilan yang diharamkan oleh agama, tapi tidak sampai situ. Jadi yang terkenalnya itu hanya sifat dolimnya saja, maka untuk bertransaksi dengan dirinya itu diperbolehkan gitu ya. Malam yatayakon annahu minal harami, selama kita tidak yakin dengan harta benda yang ada di dirinya itu.
tidak yakin akan keharamannya. Kalau sudah yakin benar yakinnya bahwasanya harta benda yang didapat dari orang yang zalim itu memang benar dari barang yang haram, maka tidak boleh bertransaksi dengan mereka. Mislu dzalika syira'un nahwit mat'umati minal aswaki. Dan seumpama dari itu hanya dari hal tersebut ya, dari hal tadi, yaitu beli ya, beli seumpama makanan dari pasar, allati al-ghalibu fiha al-haramu bisababi fasadil muamalat, yang mana sudah kaprahnya dari pasar itu biasanya barang-barang haram. Karena kalau sudah barang haram biasanya kan akad transaksinya itu kan fasad, rusak gitu kan, kalau memang barangnya barang haram. Tetapi memang sudah begitu, di pasar itu biasanya barangnya tidak inilah apa sih, tidak resmi ataupun barangnya haram gitu kan ya. Wa ihmalu syurutiha, dan juga syaratnya pun tidak dipakai. Wa kasratur riba, banyaknya riba di pasar itu, wa nahbi wa dolmi, banyak kedoliman, wala hurmata fi dzalika, maka tidak diharamkan kita bertransaksi di pasar tersebut. Meskipun memang kemasyhurnya kesebutnya pasar itu jual belinya itu dari barangnya dari barang yang haram. Maka untuk transaksi dengan di pasar itu tidak apa-apa. Beli di pasar itu tidak apa-apa. Waqad haqqaqa dzalika al-Imamul Samhudi fi Syafa'il Aswaqi wa ghairuhu minal a'immah. Imam As-Samhudi di dalam kitab Syafa'ul Aswaq dan para imam lainnya ya menyatakan bahwasanya tidak haram bertransaksi membeli makanan di pasar yang memang kemasyhurnya, kaprahnya di pasar itu barangnya dari barang yang haram. Ya. Artinya untuk transaksi pun tidak apa-apa, tidak haram. Wa hakamu ala maqalatil hujjatil Ghazali bisyududi haitsu rajaha adama jawazi muamalati man aksara maluhu haramun. Dan Imam Samhudi dan para imam-imam lainnya menghukumi atas ucapannya Hujjatul Ghazali, Imam Ghazali, yang mana Imam Ghazali itu menguatkan untuk tidak memperbolehkan bertransaksi dengan orang yang kebanyakan hartanya itu dari barang yang haram. Kata Imam Ghazali demikian. Tetapi kata Imam Samhudi dan imam lainnya itu menghukumi sudud ya, artinya tidak beraturan gitu. Jadi pendapat Imam Ghazali itu tidak beraturan, menyalahi aturan, menentang dari aturan, ya, aturan hukum, kata Imam Samhudi di dalam kitab Aswaku dan imam-imam lainnya. Jadi menentang pendapatnya Imam Ghazali, artinya tidak membenarkan gitu, menghukumi dengan sudud di sini kan tidak beraturan gitu. Jadi intinya begini, kata Imam Samhudi dan imam lainnya itu membolehkan membeli makanan ataupun apa di pasar yang mana pasar itu tersebut gitu ya, barangnya itu tidak resmi lah, gampangnya kayak gitu, ataupun barang yang haram gitu. Tapi kalau kita membeli di pasar itu tersebut itu tidak haram, artinya tidak apa-apa kita bertransaksi di pasar tersebut. Wallahu a'lam bishawab.